Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu ada Nanda Febrian sebagai penyaji, yang kedua Zahwa Septia sebagai penyaji, dan yang ketiga saya sendiri Zakia Putri sebagai moderator dan penyaji. Kali ini kami akan membawakan materi mengenai perkembangan beberapa cabang fisika pada abad ke-18 dan abad ke-19. Pertama-tama mari kita mengenal apa sih itu fisika. Dari bahasa Yunani, fisika berarti alam. Fisika merupakan ilmu yang mempelajari fenomena tentang gejala-gejala alam. Fisika merupakan ilmu yang paling tua pada awalnya, yaitu mempelajari tentang gerakan benda-benda langit. Fisika mengalami perkembangan yang begitu pesat hingga saat sekarang ini. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perkembangan fisika pada abad, terutama pada abad ke-18 dan abad ke-19. Perkembangan cabang fisika pada abad ke-18 yaitu seringkali disebut dengan zaman Aufklärung, yang berarti pencerahan. Abad 18 dinamakan abad pencerahan karena pada periode ini manusia mencari cahaya baru dalam rasionya. Keadaan pada periode ini erat kaitannya dengan periode kebangkitan yang sebelumnya dianalogikan sebagai keadaan di mana manusia kurang menggunakan kemampuan akal budinya. Salah satu cirinya yang paling menonjol pada zaman tersebut adalah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, salah satunya ilmu fisika. Terdapat beberapa cabang ilmu fisika yang berkembang selama abad ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu mekanika, cabang dari ilmu fisika yang mempelajari gerak benda baik dalam keadaan statik, yang berarti diam, maupun dinamik yang berarti bergerak. Yang kedua itu ilmu panas. Teori panas awalnya berdasarkan dari tulisan-tulisannya, yaitu Newton menganggap bahwa panas itu rapat sekali hubungannya dengan gerakan partikel. Yang menyusun suatu benda dari teori ini diterima oleh orang-orang pada zaman itu. Pada permulaan abad 18, teori panas berubah dengan teori kalorik yang menganggap panas itu merupakan suatu zat alir yang indroplable atau tidak mempunyai berat dan disebut kalorik. Partikel kalorik ini sangat tolak-menolak dan menempati ruang juga dapat. Yang ketiga itu ilmu cahaya. Konstruksi teori cahaya dibangun atas dasar perdebatan dari masing-masing filsuf. Perkembangan teori cahaya kemudian berlanjut ke masa sesudah Masehi. Filsuf dan fisikawan pada masa itu mulai berlomba-lomba mengajukan teori yang digagas mengenai cahaya untuk saling didukung maupun dibantah. Pada abad 18, teori mengenai cahaya digas oleh Newton mengenai bidang optika. Selanjutnya ilmu listrik. Pada abad 18, penyelidikan listrik hanya berfokus pada listrik statik saja. Pada awal tahun 1700-an, peristiwa hantaran listrik ditemukan oleh Stephen Gray. Lebih jauh, Gray juga berhasil mencatat beberapa benda yang bertindak sebagai konduktor dan isolator listrik. Pada awal tahun 1700-an, ilmuwan Prancis yang bernama Charles Dufay secara terpisah mengamati bahwa muatan listrik terdiri dari dua jenis. Ia juga menemukan fakta bahwa muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan listrik yang berbeda jenis akan tarik-menarik. Pada tahun 1752-an, ilmu Amerika yang bernama Benjamin Franklin merumuskan teori bahwa listrik merupakan sejenis fluida yang dapat mengalir dari satu benda ke benda lainnya. Pada tahun 1773, Charles Augustin de Coulomb melakukan percobaan awal meliputi tekanan yang biasa memecahkan suatu benda, dan ini adalah awal dari ilmu modern. Tentang kekuatan benda-benda pada tahun 1785, Coulomb mengeluarkan hukum mengenai kelistrikan yang dinamakan hukum Coulomb yang berisi daya tarik dan daya tolak kelistrikan antara dua benda yang bermuatan listrik adalah perkalian muatan dengan kuadrat terbalik dari jaraknya. Selanjutnya itu yang pertama itu ada Sir Isaac Newton pada tahun 1642 sampai
1727. Karya bukunya Filosofi Naturalis Principia Mathematica yang diterbitkan pada tahun 1687 dianggap sebagai buku paling berpengaruh sepanjang sejarah sains. Buku ini meletakkan dasar-dasar mekanika klasik. Dalam karyanya ini, Newton menjabarkan hukum gravitasi dan 3 hukum gerak yang mendominasi pandangan sains mengenai alam semesta selama 3 abad. Newton berhasil menunjukkan bahwa gerak benda di bumi dan benda-benda luar angkasa lainnya diatur oleh sekumpulan hukum-hukum alam yang sama. Yang kedua itu ada Daniel Bernoulli pada tahun 1700 sampai 1782. Bernoulli merupakan seorang matematikawan dan fisikawan Swiss dari kota Groningen. Salah satu pemikirannya yang penting dalam bidang fisika adalah prinsip Bernoulli pada tabung arus yang digunakan untuk pengukuran kecepatan aliran fluida. Aliran fluida karena tekanan. Prinsip Bernoulli merupakan sebuah istilah dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Daniel Bernoulli merupakan salah satu cendekiawan yang menganggap bahwa perilaku alam dapat dipahami melalui konsep partikel kecil. Yang ketiga itu ada Leonhard Euler pada tahun 1707 sampai 1782. Leonhard Euler pada tahun 15 April 1707 sampai 18 September 1783 adalah seorang matematikawan dan fisikawan pionir dari Swiss. Euler merupakan seorang matematikawan dan fisikawan pionir dari Swiss. Euler dikenal melalui karya-karyanya dalam mekanika, dinamika fluida, optik, dan astronomi. Euler merupakan seorang ahli khusus mendemonstrasikan bagaimana hukum-hukum umum mekanika yang telah dirumuskan sebelumnya oleh Newton, sehingga dapat digunakan dalam jenis situasi fisika tertentu yang terjadi berulang kali. Euler mendampingi Bernoulli dalam penyelidikannya mengenai mekanika zat air dan menemukan koefisien tekanan atau bilangan Euler. Pada tahun 1746, Euler telah menemukan persamaan umum konversi angular momentum. Yang selanjutnya itu ada Joseph Louis de Lagrange pada tahun 1736 sampai 1813. Joseph Louis Lagrange lahir pada 25 Januari 1736 sampai 10 April 1813. Adalah seorang matematikawan dan astronomi Italia yang kemudian dinaturalisasi Prancis. Dia membuat kontribusi yang signifikan untuk bidang analisis, teori bilangan, dan mekanika klasik dan langit. Dia mempresentasikan prinsip mekanika sebagai hasil sederhana dari kalkulus variasi. Penemuannya yang paling terkenal adalah persamaan Lagrange. Persamaan Lagrange merupakan persamaan gerak partikel sebagai fungsi dari koordinat umum, kecepatan umum, dan waktu. Pada dasarnya, persamaan Lagrange ekivalen dengan persamaan gerak Newton jika koordinat yang digunakan adalah koordinat Kartesian. Selanjutnya itu ada Joseph Black pada tahun 1728 sampai 1799. Joseph Black pada tahun 16 April 1728 sampai 6 Desember 1799 adalah ahli fisika pada tahun 1760, merupakan orang pertama yang menyatakan prinsip asas Black, yaitu prinsip mengenai perbedaan antara suhu dan kalor. Joseph Black merupakan seorang ahli fisika dan pada tahun 1760 merupakan orang pertama yang menyatakan prinsip asas Black, yaitu prinsip mengenai perbedaan antara suhu dan kalor. Black menghabiskan banyak waktunya untuk mengamati perpindahan kalor. Dari pengamatan tersebut, Black menemukan kapasitas kalor dan kalor jenis. Black juga penemu dari kalor laten. Kalor laten merupakan kalor yang diperlukan suatu zat sebanyak 1 kilo untuk melakukan perubahan wujudnya pada suhu tetap. Selanjutnya ada Stephen Gray pada tahun 1670 sampai 1736. Ia adalah seorang fisikawan dan astronomi Inggris yang pertama kali secara sistematis bereksperimen dengan konduksi listrik.
sampai karyanya pada tahun 1729. Penekanannya adalah pada pembangkitan sederhana muatan statis dan penyelidikan fenomena statis. Dia juga pertama kali membuat perbedaan antara konduksi dan insulasi dan menemukan fenomena aksi pada jarak jauh dari industri elektrostatik. Pada tahun 1729, Gray memiliki penemuan yang penting yaitu cara kerja muatan listrik terutama dalam listrik statis. Selanjutnya itu ada Charles Dufay pada tahun 1698 sampai 1739. Dia adalah seorang ahli kimia Prancis dari pengawas Jardin du Roi. Dufay merupakan seorang ahli kimia Prancis. Dia menemukan keberadaan dua jenis listrik dan menemukan Vitrous dan Resionus yang kemudian dikenal sebagai muatan positif dan negatif. Dia mencatat perbedaan antara konduktor dan isolator yang disebut listrik dan non-listrik karena kemampuannya menghasilkan elektrifikasi kontak. Ia juga menemukan bahwa benda-benda yang bermuatan sama akan saling tolak-menolak dan bahwa benda-bendanya yang bermuatan berbeda akan tarik-menarik. Nah, selanjutnya ilmuwan fisika pada abad ke-18 yaitu Benjamin Franklin. Franklin lahir tanggal 17 Januari tahun 1706 sampai 17 April 1790 meninggalnya, merupakan seorang tokoh Amerika Serikat yang terkenal dan telah meninggalkan banyak karya dalam hidupnya. Eksperimen pertamanya yaitu efek dari titik-titik dalam membuang dan menolak api listrik. Dia penganjur teori jenis zat cair listrik. Pada tahun 1750, Franklin memulai spekulasinya dengan identitas listrik dengan kilat yang banyak, yang memperlihatkan persamaan-persamaan dan anjuran bahwa dengan pertolongan tongkat besi yang disodorkan ke atas dapat menarik api listrik dari awan. Eksperimen inilah membuktikan bahwa awan hujan bermuatan listrik dan kilat adalah gejala listrik di angkasa. Ilmuwan selanjutnya yaitu bernama Charles Augustin de Coulomb. Percobaan awal Coulomb meliputi tekanan yang bisa memecahkan suatu benda, yaitu pada tahun 1773, dan ini merupakan awal ilmu modern tentang kekuatan benda-benda. Pada tahun 1750, Coulomb menemukan dan menciptakan timbangan puntir. Dari tahun 1784 hingga 1789, Coulomb terus meneliti elektrostatika dan magnet. Pada tahun 1785, keluarlah hukum Coulomb yang menjelaskan tentang daya tarik dan daya tolak kelistrikan antara dua benda yang bermuatan listrik adalah perkalian muatannya dengan kuadrat terbalik dari jaraknya. Dari tahun 1784 hingga 1789, saat bekerja di berbagai departemen pemerintah, ia terus meneliti elektrostatika dan magnet. Dan pada tahun 1785, dikeluarkanlah hukum Coulomb yang berbunyi daya tarik dan daya tolak kelistrikan antara dua benda yang bermuatan listrik adalah perkalian muatannya dengan kuadrat terbalik dari jaraknya, yang mana rumus ini sangat mirip dengan hukum gravitasi Newton. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan fisika pada abad ke-19, yaitu apa saja sih ilmu-ilmu fisika pada abad ke-19 dan juga para ilmuwan fisika pada abad ke-19. Perkembangan cabang fisika abad 19. Mekanika klasik. Mekanika klasik menggambarkan dinamika partikel atau sistem partikel. Dinamika partikel ditunjukkan oleh hukum-hukum Newton tentang gerak, terutama oleh hukum 2 Newton. Mekanika klasik menggambarkan dinamika partikel atau sistem partikel. Dinamika partikel ditunjukkan oleh hukum-hukum Newton tentang gerak, terutama oleh hukum 2 Newton. Dalam mekanika diformulasikan persamaan Hamiltonian, persamaan gerak benda tegar, teori elastisitas, dan hidrodinamika. Pada mekanika klasik berkembangnya suatu teori mengenai benda yang bertumbukan dengan benda lain yang dinamakan dengan teori tumbukan.
Selanjutnya, elektrodinamika klasik merupakan suatu bidang yang menganalisis fenomena akibat gerak elektron. Fenomena ini berkaitan dengan kelistrikan dan kemagnetan. Walaupun elektrodinamika merupakan bagian dari fisika klasik, hukum-hukum elektrodinamika yang dikomplikasi oleh Maxwell ternyata sesuai dengan teori relativitas, yang merupakan salah satu pilar dari fisika modern. Pada prinsipnya, fisika klasik berpandangan bahwa materi terdiri atas partikel dan radiasi terdiri atas gelombang. Pandangan ini menjadi acuan dalam menjelaskan gejala alam. Contohnya gaya yang dialami oleh partikel bermuatan seperti elektron dan proton dengan massa masing-masing muatan listrik satu satuan, berinteraksi melalui interaksi gravitasi dan elektromagnetik. Nah, ilmuwan fisika abad ke-19. Yang pertama ada Michael Faraday, 1791 sampai 1867. Michael Faraday ialah ilmuwan Inggris yang mendapat julukan Bapak Listrik. Pada tahun 1821, Faraday berhasil menciptakan salah satu alat yang bernama homopolar motor. Nah, pada alat ini terjadi gerakan melingkar terus-menerus yang ditimbulkan oleh gaya lingkaran magnet mengelilingi kabel yang diperpanjang hingga ke dalam genangan merkuri, di mana sebelumnya sudah diletakkan sebuah magnet pada genangan tersebut. Maka kabel akan berputar mengelilingi magnet apabila dialiri arus listrik dari baterai. Faraday juga membuat terobosan baru dengan percobaannya yang menghasilkan perubahan pada medan magnet. Dapat menghasilkan medan listrik yang kemudian dikenal sebagai hukum Faraday. Pada tahun 1845, Faraday menemukan teori magnetisme yang menjelaskan bahwa banyak materi menunjukkan penolakan yang lemah dari sebuah medan listrik. Nah, tahun 1862, Faraday menggunakan sebuah spektroskop untuk mencari perbedaan perubahan cahaya, perubahan garis-garis spektrum dengan menerapkan medan magnetik. Nah, selanjutnya Thomas Young 1773 sampai 1829. Ia adalah seorang polimer Inggris yang memberikan kontribusi penting dalam bidang penglihatan, cahaya, mekanika padat, energi, fisiologi, bahasa, harmoni musik, dan Egyptologi. Dia berperan penting dalam penguraian hieroglif Nasir, khususnya batu Rosetta. Pada tahun 1801, Young melakukan eksperimen yang menunjukkan adanya gejala interferensi pada gelombang. Nah, untuk mendapatkan dua gelombang yang koheren, Thomas Young menggunakan sumber cahaya titik yang di depannya diletakkan penghalang dengan satu celah dan penghalang dua celah. Gelombang yang dihasilkan sumber cahaya sekunder pada celah merupakan cahaya koheren karena berasal dari satu titik. Nah, selanjutnya André Marie Ampère tahun 1775 sampai 1836. Ampère menemukan bahwa kumparan bersifat sebagai magnet batang. Besi lunak yang terdapat dalam kumparan atau lilitan kawat berubah menjadi magnet yang kuat. Selain itu, dua buah besi yang saling berdekatan dan mengeluarkan arus listrik akan menyebabkan timbulnya gaya. Berdasarkan penelitian inilah Ampère menemukan suatu hukum yang dinamakan hukum elektrodinamika. Ampère juga memberikan pemahaman fisik tentang hubungan elektromagnetik, berteori tentang molekul elektrodinamik, atau cikal bakal gagasan elektron yang berfungsi sebagai elemen komponen listrik dan magnet. Pada tahun 1827, Ampère menerbitkan magnum opusnya. Kemudian dikenal sebagai risalah pendiriannya. Kemudian ada George Simon Ohm tahun 1789 sampai 1854. George Simon Ohm merupakan seorang fisikawan Jerman yang banyak mengemukakan teori di bidang elektrisitas. Pada tahun 1826, Ohm mempublikasikan dua naskah ilmiah yang memberikan gambaran tentang konduksi model sirkuit yang didasarkan oleh studi Fourier tentang konduksi panas. Naskah kedua yang ditulisnya pada tahun tersebut memuat langkah awal dari teori konferensif yang berperan untuk mendukung penerbitan bukunya yang dikenal dengan berisi Hukum Ohm. Hukum Ohm tersebut dituliskan dalam buku berjudul Die galvanische Kette Mathematisch Bearbeitet tahun 1827. Selanjutnya ada James Prescott Joule
1818 sampai 1889. Ia adalah seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris. Ia dikenal sebagai perumus hukum kekekalan energi yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Pada tahun 1840, Joule menerbitkan sebuah karya ilmiah tentang panas yang dihasilkan oleh arus listrik. Pada tahun 1843, Joule menerbitkan kelanjutan karya ilmiahnya tentang bagaimana mengubah kerja menjadi panas. Ia melakukan eksperimen menggunakan roda berpedal. Akhirnya, dari eksperimen ini James merumuskan konsep fisika mengenai kesetaraan energi mekanik dan energi panas. 4 tahun kemudian, ia berhasil merumuskan hukum kekekalan energi yang merupakan hukum pertama dari hukum termodinamika. Pada tahun 1847, Joule bertemu dengan William Thomson di acara diskusi sains. Dari kerjasamanya, maka lahirlah suatu konsep fisika yang disebut dengan efek Joule-Thomson. Selanjutnya ada Alessandro Volta, 1745 sampai 1827. Alessandro Volta merupakan seorang fisikawan dan penemu elemen baterai atau tumpukan volta pada tahun 1800. Pada tahun 1774, Alessandro Volta merancang penemuan pertamanya, yaitu elektroforus, yaitu sebuah alat yang menghasilkan listrik statis. Ia melanjutkan pekerjaan Luigi Galvani dan membuktikan bahwa teori Galvani, yaitu efek kejutan kaki kodok, adalah salah. Secara fakta, efek ini muncul akibat dua logam tak sejenis dari pisau bedah Galvani. Berdasarkan pendapat ini, Volta berhasil menciptakan baterai Volta. Atas jasanya, satuan beda potensial listrik dinamakan volt. Nah, ilmuwan fisika pada abad ke-19 selanjutnya yaitu bernama Joseph Louis Gay-Lussac. Gay-Lussac merupakan kimiawan dan fisikawan dari Prancis. Ia terkenal untuk dua hukum yang berkenaan pada gas. Pada tahun 1802, Gay-Lussac pertama kali merumuskan hukum bahwa gas berkembang secara linear dengan tekanan tetap dan suhu yang bertambah, atau biasanya banyak dikenal sebagai hukum Charles. Pada tahun 1808, ia merupakan penemu boron, penemu hukum Gay-Lussac, cyanogen, hidrometer, alkoholmeter, dan pelopor penelitian sifat-sifat gas dan teknik analisis kimia, serta salah seorang perintis meteorologi. Dia juga menerbangkan balon cuaca pertama di dunia. Nah, akhir dari presentasi ini mengutip dari quotes salah satu fisikawan terkenal yang bernama Albert Einstein yang berbunyi, "We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them." Nah, itulah presentasi dari kelompok 6. Jikalau ada kesalahan dari penyampaian presentasi kami memohon maaf dan semoga para audiens dapat mendapatkan ilmu baru dari PPT kami tadi. Nah, sekian dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.